Krisdayanti justru mendapat saweran uang pecahan 50-an ribu rupiah saat menjadi bintang tamu spesial di acara ulang tahun pengusaha asal Makassar, Feni Franz. Tak tanggung, uang bergepok-gepok pecahan 50 ribu rupiah itu diterima langsung ke Ade saat menghibur tamu undangan. Sontak saja hal itu membuat Kak Ade sempat syok dan seperti tak percaya jika dirinya disawer dengan uang gepokan. Aji Darmaji, suami mendiang Po Alpa, kini sudah bisa bernafas lega. Perjuangannya untuk mendapatkan legalitas penetapan ahli waris keempat anaknya berbuah manis. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya. Semuanya harapan saya anak-anak nanti ketika, kan sekarang kan nggak ada seorang ibu nih, jadi anak-anak nanti tuh udah bisa menikmati jalan hidupnya, nggak ada yang dibagi ya, sama-sama gitu, anak-anak ini semuanya rata, saya cuma menyelamatin haknya anak-anak aja. Aji Darmaji boleh saja senyum lega. Lantas bagaimana dengan reaksi Shirley, anak sulung mendiang Po Alpa yang sempat minggat dari rumah? Apakah Shirley juga bahagia dengan gugatan penetapan ahli waris yang diajukan ayah sambungnya dikabulkan Pengadilan Agama? Kakak Sally dari awal tuh paham, ngerti kayak gitu. Semenjak nggak ada almarhum kan saya kasih biar lebih dewasa kayak gitu kan, biar lebih bisa manage keadaan rumah kayak gitu kan. Cuman emang nggak ada penyebab apa-apa sedikit pun. Apalagi masalah perwalian anak atau PAW nggak ada, semua baik-baik aja kok. Tuh adem lah kayak gitu. Hubungan Aji Darmaji dan Shirley sang anak sambung yang sebelumnya sempat renggang, kini sudah rekat kembali. Aji pun sudah merancang masa depan untuknya dan Shirley. Aji yang tak lagi jadi manajer, fokus merintis karir sebagai podcaster. Aji juga dikabarkan sedang mengorbitkan Shirley menjadi artis, meneruskan karir demi mendiang Po Alpa. Dari mulai ada almarhum sih sebenarnya, Pak lu ini aja jadi host podcast kayak gitu, ntar bintang tamu tuh mamanya panggilin kayak gitu, anggap malu gua nggak terbiasa kayak gitu. Sekarang nih mulai ngeramban kayak gitu kan, mulai ngeramban ke dunia podcast, nggak saja jadi hostnya bintang tamu tapi yang profesi ya. Ayu Ting Ting sedang berbahagia. Jika tidak ada aral melintang April mendatang, Ayu bakal punya keponakan laki-laki lagi. Adik semata wayangnya Ashifa Nur Aini hamil lagi anak kedua yang usianya sudah 7 bulan. Demi menyambut kehadiran sang calon keponakan laki-laki, Ayu rela effort banget membuat acara tasyakuran kehamilan di rumah dan pakai baju seragam pula. Suasana haru biru sangat terasa. Ayu Ting Ting dan keluarga bahkan tak kuasa menahan air mata bahagia bakal punya keturunan lelaki. Maklum saja, tahun lalu Ayu Ting Ting sekeluarga berduka lantaran anak kedua Siva yang berjenis kelamin laki-laki meninggal dunia di usia 2 bulan. Pastilah ada rasa takut, khawatir gitu. Makanya kan baru ngupload kehamilan ini pas udah menjalan mau mendekati 7 bulan. Ya Allah pasti kasih yang terbaik lah gitu. Insya Allah kalau ini Allah pasti kasih kelancaran semuanya, amin. Dapat laki-laki yang ibu kan emang ini banget ya. Cewek juga bagus tapi Allah ngasih juga kita yang inginin ya dapat. Alhamdulillah. Ayu Ting Ting memang all out untuk keluarganya. Bahkan ayah, ibu, dan adik Ayu Ting Ting sempat dituding cuma numpang hidup. Sedangkan Ayu yang pontang-panting banting tulang mencari uang. Selagi aku bisa bisa ngebantu atau ngasih yang terbaik buat keluarga, terutama buat adik gitu. Adik cuma satu-satunya, kita punya, ya kenapa enggak? Kan kita menumpang. Orang kan pada bilang gitu kan, ya, enak lu ya Sip, tinggal hamil doang. Iya, kenapa? Emang gue yang nyuruh? Kenapa? Gue yang nyuruh empoknya. Kayak biarnya kan mantu ayah bukannya pengangguran, seorang pekerja kontraktor. Lama tak muncul di dunia hiburan tanah air tak membuat Syahnaz Sadiqah begitu saja dilupakan publik.
Pasca sang suami JJ Govinda dilantik jadi Wakil Bupati Bandung Barat, Shahnaz lebih sering terlihat mendampingi JJ ketimbang aktif bersama teman-teman artisnya. Namun berbeda pada weekend ini, Shahnaz justru sedang asik menemani putrinya Zunaira Alessia berkompetisi ice skating untuk pertama kalinya. Up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give? Untuk pertama kalinya, Zune yang akrab disapa mengikuti kompetisi Indonesia Open Ice Skating. Zune nampak piawai dengan liukan tubuh mungilnya yang bikin gemas netizen. Lantas benarkah Shahnaz sengaja memasukkan kembaran Zayn itu les ice skating agar bisa menyaingi seniornya anak Fitri Tropika Sada dan juga anak Rachel Fena Chava? Hai pemirsa, hari ini aku mau temenin Zunaira, mau pertama kali ikut perform ice skating ya. Zuni tegang nggak? Tegang nggak? Enggak ya? Hebat ya, berani dong. Ya kan? Yang pertama kali ya? Iya. Iya? Seneng nggak? Seneng. Ice skating itu baru 1 bulan lebih. Cuman coachnya nyaranin udah nggak apa-apa, ikut aja. Untuk biar berani aja, jadi skillnya nggak usah terlalu diiniin dulu lah. Kalau skill kan mungkin karena masih baru, tapi biar ngelatih keberanian sama mentalnya Zuni aja. Seneng aja ikutinnya ya, oke? Seneng banget, jadi selama ini kan beberapa kali tuh dilesin macam-macam, juga nggak ada yang kayak suka gitu dianya. Pas akhirnya yang ice skating ini memang yang minta nih Zuni sendiri karena ngelihat Sada anaknya Tevi Trop. Sebagai orang tua, baik Shahnaz maupun JJ ingin ajang kompetisi ini menjadikan Zune lebih percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Terbukti, bocah 6 tahun itu berhasil mendapatkan medali pertamanya. Wah, selamat ya Zune! Seneng banget sebenarnya, aku udah ngomong sama Zune pokoknya kalau misalnya nanti takutnya kan lupa ya gerakan apa segala macam, itu tuh nggak apa-apa banget. Zune udah berani mau masuk ke dalam ring ice skating sendirian aja tuh Momi maksudnya udah seneng banget. Iya, pokoknya kalau misalnya kegiatan anak kayak misalnya perform sekolah, hari-hari pentingnya Zune perform itu pasti aku maksudnya harus datang lah. Berbeda dari Zune yang perdana ikut kompetisi ice skating, Sada Aminah Hanara, anak Fitri Tropika dan Aurora Chava Al-Hakim, putri selebgram Rachel Fenya, tak mau kalah ingin mempertahankan gelar juaranya. Sebagai senior di dunia olahraga es ini, penampilan Sada dan Chava tetap cetar dan mempesona. Boleh, sebelum mulai kita mau kasih lihat dulu OOTD Sada ya. Coba lihat Sada, OOTD-nya coba muter gimana? Senyum dulu dong, senyum. Pose dulu, pose. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye-nya mana? Jangan malu-malu dong. Yang penting memang ya dia cantik aja, bling-bling aja, menyala, penuh payet biar anaknya juga semakin menyala gitu. Tak dipungkiri, aksi Sada dan Chava yang kerap memukau saat beraksi di atas bongkahan es yang dingin membuat Fitrop dan Rachel merasa bangga. Apakah benar Sada dan Chava masih grogi meski kerap ikut ajang kompetisi di Asia? Fokus, Kak. Deg-degan. Takut anak jatuh gitu sebenarnya. Jadi aku benar-benar memberanikan diri juga untuk percaya dan bisa ngasih pelajaran untuk Chava supaya bisa lebih confident dan yang pasti menikmati proses belajarnya juga sih gitu.